akan mengidentifikasi masalah tentang masalah yang dihadapi oleh anak SMP dalam masa pandemi ini dalam proses pembelajaran. Terlebih dahulu kita memperkenalkan diri. Nama saya Yuni Mitra Simanula sebagai fasilitator. Nama saya Tessa sebagai narasumber. Nama saya Nari sebagai narasumber. Oke, di sini kita akan mengidentifikasi. Saya sebagai fasilitator hanya mengarahkan dan menyadarkan teman-teman semua apa saja sebenarnya kendala yang teman-teman hadapi selama belajar pandemi ini gitu. Jadi kita bisa nanti mengidentifikasi mana yang termasuk kepada masalah utamanya dan apa masalah internal dan masalah eksternalnya. Apakah masalah itu berasal dari internal ataupun eksternal. Oke. Saya ingin bertanya kepada teman-teman dan tolong ditulis di kertasnya. Apa saja kendala yang teman-teman hadapi selama proses pandemi ini, proses pembelajaran pandemi ini gitu. Oke, setelah teman-teman semua mengapa bisa dikumpul sama saya. Oke, dari kendala dan kendala yang dihadapi teman-teman selama belajar pandemi ini, apakah yaitu dari ada yang tentang jaringan internet, adanya kurang perhatian orang tua, kurangnya dampingan orang tua, kurangnya motivasi belajar, sering ketika belajar kuota sering habis, kurang waktu istirahat dan kurang fokus dalam belajar, guru kurang jelas menerangkan tentang pelajaran. Dari masalah-masalah ini, apakah teman-teman bisa mengidentifikasi apa sebagai masalah utama, masalah yang paling kendala sekali yang teman-teman hadapi gitu. Oke, dari setiap identifikasi yang telah teman-teman lakukan, teman-teman telah mengidentifikasi mulai dari masalah yang paling besar ke masalah yang paling kecil. Jadi pastinya masalah yang teman-teman hadapi ini ada masalah yang berasal dari internal, dari dalam diri teman-teman sekalian, dan masalah yang berasal dari eksternal dan lingkungan, dari keadaan lingkungan kita gitu. Jadi saya meminta kepada teman-teman supaya mengidentifikasi mana yang merupakan masalah internal dan masalah eksternal. Saya persilakan kepada teman-teman untuk mengidentifikasinya. Oke, setelah teman-teman mengidentifikasi mana masalah internal dan eksternal teman-teman tadi dari masalah utamanya itu, jadi saya meminta kepada teman-teman untuk menulis di kertas warna pink ini. Teman-teman menulis masalah eksternal, mulai dari ukuran dari kertas ini dituliskan berdasarkan ukuran dari masalahnya, mulai dari masalah yang terbesar sampai masalah terkecil. Jadi di kertas inilah nanti teman-teman menulis masalah eksternal yang berasal dari luar gitu. Sedangkan di kertas warna biru ini teman-teman nanti menulis masalah internal yang berasal dari diri teman masing-masing. Teman-teman bisa saling diskusi untuk menentukan sebenarnya mana masalah eksternal dan internalnya. Yang eksternal sih ya. Udah menempelkan masalah yang kalian kendala yang kalian hadapi selama belajar pandemi ini. Jadi saya ingin meminta kepada teman-teman, sebenarnya apa sih yang menjadi masalah utama internal dan eksternal dari teman-teman? Baik teman-teman, teruslah. Yang menjadi masalah paling utama dalam selama belajar dalam masa pandemi ini, pertama itu jaringan internet yang sangat sulit. Itu termasuk ke dalam masalah eksternal. Oke, ya berarti memang masalah utamanya itu jaringan internet yang sulit sehingga menyebabkan teman-teman
sulit dalam belajar, dan ditambah lagi kurangnya perhatian dari bapak ibu guru, dan ditambah lagi kurangnya dampingan dari orang tua, dan juga tempat tinggal teman-teman yang kurang mendukung, di mana berada di kejauhan dari pusat kota, sehingga jaringannya itu yang berhubungan dengan jaringan internet yang sulit. Dari internal teman-teman yaitu kurangnya motivasi belajar, kurangnya fokus belajar, dan kurangnya istirahat gitu. Jadi dari masalah teman-teman ini, apa yang menjadi solusi yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman dari, apalagi untuk masalah jaringan internet yang sulit ini, apa yang menjadi solusi? Yang menjadi solusi, kita sendiri harus pergi ke tempat yang ramai, ke kota, agar bisa mendapat jaringan internet yang lebih lancar. Untuk pemerintah dibangun sebuah tempat atau sebuah rumah belajar bagi kami, agar kami bisa lebih nyaman dalam menerima internet dan belajar dari tempat kami yang kejauhan dan yang sangat sulit dijangkau oleh internet. Oke, iya, itu salah satu merupakan solusi yang teman-teman inginkan gitu, karena memang kondisi dari tempat teman-teman yang cukup berada di dalam yang cukup sulit untuk menjangkau internet gitu. Dan juga diharapkan juga kepada guru teman-teman agar kalian juga lebih mengingatkan guru untuk lebih lagi memperhatikan kalian dan juga didampingi oleh orang tua kalian. Oke, terima kasih untuk waktu teman-teman sekalian. Dan apakah melalui metode PLA ini teman-teman memang sudah memahami masalah yang teman-teman hadapi? Sudah. Oke, terima kasih.